Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Nabi Hamzah dengan NIM 211351013 dari Informatika Pagi B STT Wastu Kencana akan menjelaskan tentang graf matematika diskrit. Yang pertama ada sejarah graf. Lahirnya teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan berkebangsaan Swiss pada tahun 1736 melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Koningsberg yang sangat terkenal di Eropa. Masalah jembatan Koningsberg adalah mungkin tidak melewati ketujuh jembatan yang ada di kota Koningsberg, masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi di tempat semula. Untuk memecahkan masalah itu, Euler memisalkan daratan yang dihubungkan dengan titik vertex dan jembatan dinyatakan dengan garis atau sisi ETG. Euler berkesimpulan bahwa tidak mungkin seorang dapat melalui ketujuh jembatan itu, masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Sehingga kisah jembatan Koningsberg ini menjadi sejarah lahirnya teori graf. Pengertian graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungkan antara objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan VE, di mana V merupakan himpunan beranggota titik-titik vertex dan E merupakan himpunan beranggota sisi-sisi edges. Perhatikan contoh graf VE berikut. V1, 2, 3, 4. E sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Dapat dilihat bahwa graf di atas mempresentasikan pasangan terurut. G sama dengan E1 sama dengan 1, 2, E2 sama dengan 2, 3, E3 sama dengan 1, 3, E4 sama dengan 1, 3, E5 sama dengan 2, 4, E5, E6 sama dengan 3, 4, E7 sama dengan 3, 4, E8 sama dengan 3, 3. Kategori graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Yang kedua ada graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Graf tak sederhana dibedakan lagi menjadi satu graf ganda, multigraf, graf mengandung sisi ganda. Yang kedua graf semu, pseudograf, graf mengandung sisi gelang. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf dibedakan atas dua jenis. Satu graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua graf berarah. Graf yang setiap sisi diberikan orientasi arah disebut graf berarah. Jenis-jenis graf. Satu ada jenis graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, graf ganda berarah. Terminologi graf. 1. Ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Bersisi. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Tinjau graf G1, sisi 23 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 24 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 12 tidak bersisian dengan simpul 4. 3. Simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3, simpul 5 adalah simpul terpencil.
4. Graf kosong. Graf yang himpunan sisi merupakan himpunan kosong. 5. Derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi Devi, tinjau graf G1, D1, D4, 2D2, D3, 3 tinjau graf G3, D5 sama dengan 0, simpul terpencil. D4 sama dengan 1, simpul anting-anting. Tinjau graf G2, D1 sama dengan 3, bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4, bersisian dengan sisi gelang. 6. Lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, Vn kurang 1, N, Vn, sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, In sama dengan Vn kurang 1, Vn adalah sisi dari graf G. Tinjau graf 1. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 4, 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi yang dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Ke-8. Keterhubungan. Dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Upagraf merentang. Upagraf G1, V1, E1 dari G sama dengan VE dikatakan upagraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Yang ke-10. Catset. Catset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi catset selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 adalah catset. Terdapat banyak catset pada sebuah graf terhubung himpunan. 1, 2, 2, 5 juga adalah catset. 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah catset. 2, 6 juga catset, tetapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan catset sebab himpunan di bagiannya 1, 2, 2, 5 adalah catset. 11. Graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Selanjutnya ada peta konsep. Sejarah teori graf bermula saat ahli matematika Swiss Leonhard Euler memecahkan masalah jembatan Königsberg. Pengertiannya, graf adalah pasangan terurut himpunan VE, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik vertex dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi atau disebut edges. Selanjutnya terminologi. Ketetanggaan, bersisian, simpul terpencil, graf kosong, derajat lintasan, siklus atau sirkuit, keterhubungan, upraf, merentang, catset, graf berbobot. Kategorinya graf sederhana simple graph dan tidak sederhana unsimple graph. Mungkin
segitu saja penjelasan graf dari Alpian. Mohon maaf bila banyak kata-kata atau kesalahan dari Alpian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.